Okay, we're recording this meeting. So I'm going to share my screen to show you what happened to our assignments. Okay, share screen. Check this out. This is our class. And we have our first assignment. Okay. Uploaded by 35 students, but I have 39 students, so I don't know what happened with the four students ya. Kenapa yang 4 belum upload ya? Kenapa ya? Mungkin penyusup, Miss. Yes, you really need to upload it because every assignment worth 5% of the total score ya. Tiap assignment itu nilainya 5%, sayang kalau nggak diupload ya. Okay, let's check who are my most diligent students. Siapa yang paling rajin mahasiswa saya di sini? Itu ternyata Mr. Yazid Hasan is the most diligent, yang paling rajin Mas Yazid ya. 5 hari yang lalu udah upload. The second, Mr. Fahrudin Nizar, ini juga rajin Fahrudin ya. Fajar, and then Ade, Muhammad Wildan, Muhammad Ilham, Aldi, Dinda, Muhammad Renaldi, Yusuf Imam, Aisyah, Nadia, Muhammad Syahrul, Muhammad Raihan, Yunita, Nabila, Yogi ya. Udah tuh yang most diligent, yang paling rajin ya. Terus gimana Miss yang 4 hari yang lalu? Ya ini juga rajin tapi nggak terrajin. Oke. Let's go to the next thing. Okay. We have so last week we learned we practice simple past tense and present perfect ya. Kita kemarin belajar ini simple past dan present perfect. Simple past itu untuk apa? Untuk mengatakan hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu dan sekarang tidak lagi. Misalnya, SBY was the president of Indonesia. SBY dulu ya. Kalau ada was, dulu adalah presiden Indonesia. Sekarang udah nggak lagi. I was born in, harusnya ini in ya. I was born in Jakarta. Saya dulu lahir di Jakarta. Sekarang udah nggak lagi, sekarang saya udah gede. Itulah simple past tense. And then this is present perfect. Present perfect adalah kalimat yang menyatakan sesuatu yang sudah dilakukan, titik ya. Sudah dilakukan aja pokoknya. Misalnya, I have been to Jogja. Saya pernah ke Jogja, di Jogja ya. They have played hide and seek since this morning ya. Mereka sudah bermain petak umpet sejak pagi tadi ya. Sekarang udah jam 10 mereka masih main petak umpet. This is very fun game for them maybe ya. Jadi kalau present perfect itu menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu dan sekarang masih ada pengaruhnya atau masih terjadi sampai sekarang. Jadi dari dulu sampai sekarang. Kalau simple past dulu aja dan udah sampai di masa lalu aja, sekarang nggak lagi ya. That's the difference between simple past and present perfect. The most important thing about these two is practice it. Anda harus latihan menggunakan ini. Ya. Harus latihan menggunakan ini tiap hari. Karena Anda pasti tiap hari mengatakan sudah, mengatakan belum, mengatakan tadi ngapain, minggu yang lalu ngapain, kemarin ngapain, itu pasti udah, semalam ngapain.
So why don't you say that in English? Kenapa nggak katakannya dalam bahasa Inggris? Ya. Susah kalau menerjemahkan dari bahasa gaul ke bahasa Inggris. Makanya selalulah berpikir in bahasa Indonesia baku. Ya, misalnya ada yang bertanya kepada Mr. Fahrudin, Mr. Fahrudin, what's your nickname, Mr. Fahrudin? Fahru, Udin, or Fafah, or what? What is your nickname? Nizar, Miss, Nizar. Nizar. For example, misalnya malam-malam, misalnya tadi pagi Mas Nizar ada yang bertanya ya, Nizar, semalam ngapain lu di kafe itu? Gitu ya. Semalam ngapain lu di kafe itu? If you ask that question, semalam ngapain lu di kafe itu? It's hard to translate it into English. Susah banget itu menerjemahkannya. Menerjemahkan itu ke dalam bahasa Inggris. Susah karena apa? Itu bukan dalam bahasa Indonesia baku. Ya. Semalam ngapain lu di kafe itu? We have to make it into bahasa Indonesia baku to make it easier, ya. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia baku untuk membuatnya lebih mudah, ya. Nah, in bahasa Indonesia baku, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia baku, kira-kira kalimatnya jadinya seperti apa? Kalau kita jadikan kalimat dalam bahasa Indonesia baku, bukan bahasa gaul. Ini kan bahasa gaul. Ya. In slang. Slang, ya. Kok slang sih, Bu? Slang mah grup band favorit tetangga ya. Ibu dulu. Slangker. Waktu masih muda. Itu dalam slang ya. Dalam bahasa gaul. Semalam ngapain lu di kafe itu? Gue lihat lu semalam ngapain lu di kafe itu? Nah, how do you say that in bahasa Indonesia baku? Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia baku. Semuanya ini bukan untuk Mas Nizar aja loh ya. Tadi kira saya nanyanya Mas Nizar aja, everybody. How to say semalam ngapain lu di kafe itu? Why you go to the cafe last night? Tuh. Why you go to the cafe last night? Langsung nih, directly translated from slang ya. Langsung diterjemahkan dari slang. Keren banget kalau bisa ya. It's really amazing that you can do that from slang ya. Sekarang kita lihat, kita terjemahkannya dari bahasa Indonesia baku ya. Ini nggak ada ini yang bisa nerjemahin kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia baku. Masya Allah, kalian mata kuliah bahasa Indonesia dapat nilai berapa? 65, Miss. Lawan, Nis. Dapat A, harus diganti tuh nanti dosennya siapa? Bu, tolong anak-anak. Bu Edora, Miss. Bu Edora is my friend. Bentar. Bu Edora, tolong ya diperbaiki nilai untuk anak D2. Mereka tidak bisa merubah dari kalimat slang ke dalam bahasa Indonesia baku. Saya, Miss. Ya, silakan. Apa yang kamu lakukan di kafe itu semalam? Ya. Oke, this is better. Apakah yang kamu lakukan di kafe itu semalam? Kalau begini bahasa Inggrisnya jadi bagaimana? What did you do at the cafe last night? Yes. What did you do at the cafe? Nah, kira-kira yang mana penerjemahan yang paling benar? Semalam ngapain lu di kafe itu? Apakah why you go to the cafe last night? Apakah
What did you do at that cafe last night? Why did you do? Iya, yang bawa. What did you do? What did you do? What did you do at the cafe last night? What did you do at that cafe last night? Ngapain lo di cafe itu tadi malam lo? Kalau why you go mah kenapa kamu pergi? Kenapa kamu why you go to the cafe last? Why harusnya juga bukan why you go ya. Karena setelah why, setelah kata tanya harus ada di sini kata bantu kerjanya, mau do, did, does, it, is, are, kok it sih. Is, are, was, were, harus ada sesuatu di sini kayak gini. What did you? Why did you? Ya, kalau di sini, why did you go to the cafe last night? Kenapa kamu pergi? Pergi. Why did you go to that cafe last night? I don't know because the other cafe was closed. Karena cafe yang lainnya tutup. Jadi aku pergi ke cafe itu. Kalau kita kan maksudnya ngapain lu di cafe itu? Tadi malam ngapain? Ya, mau ngapain dulu? What were you doing? Atau what? Apa yang sedang ngapain tuh kayak kalau ngapain tuh kayak lagi berlangsung ya. What were you doing? What were you doing at that cafe last night? Lu ngapain lo di cafe itu tadi malam? Itu kan cafe ini jadi-jadian ya. Jadi kita untuk membuat lebih mudah dalam penerjemahan sebaiknya sih untuk pemula kita harus berpikir dalam bahasa Indonesia baku. So you will find it easier to translate it. Ya, jadi gampang menerjemahkan. Kalau bagi ibu begitu. Jadi kita harus berpikir dalam bahasa Indonesia baku, kemudian kita akan lebih mudah dalam menerjemahkannya. Karena Google aja, secanggih Google Translate, kalau kita masukkan slang, dia nggak akan paham maksud kita, dia nggak akan ini. Ya. Dia paham kalau kita bahasa Indonesia baku atau bahasa daerah yang baku. Ya. Bahasa gaul-gaul gitu juga Google ada kesulitan. Ya. Nah, ya bukan berarti otak kita dengan Google lebih canggih Google, enggak ya. Cuman untuk mempermudah aja, you better think in bahasa Indonesia baku. Sebaiknya kita berpikir dalam bahasa Indonesia baku. Okay, anyway, let's check our textbook. Sekarang kita ke textbook kita ya. Kalau ada yang nanya, Miss, materi untuk hari ini apa? Materinya udah dikasih kan di textbook ya. Jadi kemarin kita belajar itu past simple past dan past perfect ya. Kemarin belajar itu kita. Sekarang kita ke bab 3 ya. Bab 3 nih. Present passive ya. Bab 3 ya. Bab 3 kita lihat di buku ini. Kita lewatin computer architecture langsung ke bab 3. Okay, computer applications. Computer applications. Okay, what is bahasa Indonesianya computer applications? Apa bahasa Indonesianya computer applications? Yes. Kok ibu nggak dengar ya suaranya Mas Yazid? Aplikasi komputer ya. Okay, please answer my questions. Tolong jawab pertanyaan saya. Who uses computer at supermarkets? Who uses computer? Who uses computer at supermarkets? Here. Uh-huh. Here.
Cashier, ya, cashier. Ya. Can you say that? Cashiers. Cashier. Cashier. Kenapa cashiers? Mungkin karena dia Cash. berhubungan Cash, dengan uang, money. ya uang tunai ya, ngembaliin, terima ya, cashiers. Jadinya. Who else? Who else uses computer at supermarkets? Siapa lagi? Manager. Managers, yeah. They use it to make reports, yeah, giving orders and sending emails, maybe, yeah. Who else? The officials. Huh? Security officials. Security officers, yeah. They use computers to surveillance the customers, yeah. Maybe their computers are connected to the CCTV. Ya kadang-kadang kita kalau lagi belanja di supermarket lihat CCTV, aku diliatin ya. Sometimes we feel intimidated. Dan kita merasa, ih, gue nggak mau ngapa-ngapain tahu gitu ya. Aduh, nanti kalau di kalau di CCTV gue kelihatan kayak ngambil padahal gue nggak ngambil, gue bisa ini nih, bisa digeledah nih. Aduh, repot ribet ya. Dan kita kayak gitu padahal kita nggak ngapa-ngapain. Anyway, number 2, who uses computers at hospitals? Nurse. Nurse? Nurse. The nurses. Ya, nurse. Tulisannya nurse, dibacanya nurse. Nurse. Nurses, ya. The nurses, miss, yes, they use computers. And then, who else? Yes? Administration staffs, yeah. Doctors, they use computers sometimes, you know. Maybe at the operation theater, ya, di teater operasi, ya, ruang operasi, ya. Mereka menyebutnya teater. Don't know why. Okay, who uses computers at the airports? Nggak pernah naik pesawat, Miss. Ya Allah, mana-mana sini orangnya. Gak pernah naik pesawat. Ini aja stasiun aja, Miss, stasiun KRL tuh. Yes. Oke, berarti ganti pertanyaannya ya. Who uses computers at the train station? They use computers too, ya. Who uses computers at the train stations? Who? Ayo yang sering stasiun. Apa bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Inggris? Petugas. Officers, yeah, the officers, yeah. The staffs, administration staff. Administration. And then the traffic controllers, they use computers now, yeah. What about police headquarters? Who uses computers there? Who uses computers? The police, miss, of course, because there is police headquarters. Headquarters apa bahasa Indonesianya? Kantor ya? Bukan. Kantor pusat. Iya, markas, ya, kantor pusat. Tapi biasanya mah markas ya. Kayak polsek gitu. Polsek, Polres itu headquarters. Okay, now please study this diagram. We have one diagram here. Kita punya diagram di sini. We have diagram. Okay. Now study this diagram. Apa artinya? Study this diagram. Belajar membaca diagram ini. Ya. Pelajari ya. Diagram ini. Pelajari diagram ini. Using only the diagram. Apa artinya?
Dengan menggunakan diagram saja. Ya, hanya dengan menggunakan diagram ini saja, try to list. Cobalah untuk Membuat list. mengurutkan. Cobalah untuk mengurutkan ya. Each stage. Each stage. Tahapan Langkah-langkah, tiap langkah. Ya. In the operation, dalam operasi dalam pengoperasian, this computerized speed trap. penangkap Deteksi kecepatan secara kecepatan yang komputer. terkomputerisasi. Ya, perangkap kecepatan terkomputerisasi ini apaan sih, Miss? Ya Allah, itu tadi aku nggak paham ya. Pelajarilah diagram ini. Hanya menggunakan diagram ini saja. Cobalah untuk membuat daftar tiap langkah dalam pengoperasian perangkap kecepatan terkomputerisasi ini. Jadi ini namanya perangkap kecepatan terkomputerisasi. Apa sih, Miss, perangkap kecepatan terkomputerisasi? Itu kan kalau di luar negeri itu ada, ya sebenarnya di Indonesia juga ada ya, di Pantura ya mungkin ya, yang Di Lembah Abang ada, Miss. speed trap ya. Jadi kalau ini mobilnya kecepatannya atau motornya kecepatannya melebihi rata-rata akan terlihat terdeteksi ya. How do they do that? Ya. Bagaimana mereka melakukannya? For example, to make an explanation of how it is. Jadi kita menjelaskan gimana cara beroperasinya. Contohnya nomor 1. Number 1, camera 1 records the time each vehicle passes. Apa artinya? Camera 1. Kamera satu merekam setiap waktu kejadian saat dia lewat. Ya, kamera 1 itu tugasnya merekam waktu lewatnya tiap-tiap kendaraan. Ya, waktu lewat kendaraan. Ya, itu kan nomor 1. Terus abis ngerekam ngapain? Abis direkam ngapain? Ini kan Fig1 gambar 1, figure 1 ya. New speed camera system, sistem kamera kecepatan yang baru. Ini kendaraan melaju. This is the same car. Ini mobil yang sama ya. This car is going to that direction, to this direction, mau menuju ke arah ini ya. Kemudian oleh kamera 1 dicatat ya, the camera 1 records the time, mencatat waktunya. Tapi di sini ada tulisannya time and number plate recorded using OCR. Apa ini artinya? Waktu dan plat nomor terekam menggunakan OCR. Optical. Iya. Waktu dan plat nomor. Jadi plat nomor bahasa Inggrisnya number plate ya. Waktu dan plat nomor terekam menggunakan OCR. Ya, jadi ini jam berapa loh, berapa detik ya, beberapa detik ya. Kemudian di sini ada jarak di mana mobil ini akan terlihat oleh second camera. Di sini they have measured the distance between one point to the second point. Ya, mereka udah ngukur jarak antara kamera 1, titik kamera 1 nyatet dan titik kamera 2 catat ya. They have measured the distance, jadi mereka udah bisa ngelihat misalnya mobilnya lewat kamera 1, langsung tercatat waktu dan plat nomor. Terus kamera 2 menangkap ya waktu dan plat nomor. Kalau if ya, kalau dia lebih dari kecepatan rata-rata yang diperbolehkan, maka di sini ada details of speeding cars sent to police HQ computer. Apa artinya? Keterangan kecepatan mobil dikirim ke kantor pusat polisi. Kantor pusat polisi. Apanya kantor pusat? Komputernya Komputernya polisi markas pusat. polisi. Ya. Nah,
Jadi details of speeding cars only, hanya mobil-mobil yang speeding. Speeding itu artinya ngebut. Kalau artinya di atas rata-rata kecepatan yang diperbolehkan. Kalau yang below atau yang sama nggak dikirim datanya, ya. Oke, so ini juga dicatat time and number plate recorded. Jadi kurang lebih seperti itu caranya. Ada juga sih yang dia pakai sensor ya. Pakai sensor, ada juga yang dia nggak pakai kamera tapi pakai sensor. Tapi kalau dia pakai sensor doang, kalau pakai sensor aja berarti harus ada polisi di sini yang ayo ngapain kamu tadi gitu ya. Kalau kamera kan nggak usah repot-repot, langsung aja datanya dikirim ke headquarter, langsung dapat surat tilang gitu. Si yang dimaksudkan itu ya, si pengemudi itu. Oke, now sekarang yang di rumahnya sepi, yang lingkungannya sepi, buka mic-nya dan kita latihan membaca ya. Ini apa yang dibaca? Part 1 of the text describe the system which predates the one shown in figure 1. Does it contain any information that might help complain? Oke, jadi ini tuh tentang tadi apa yang ada di figur 1 ya. Oke, silakan baca semua tanpa terkecuali, kecuali yang rumahnya fisik ya. Oke, are you ready? Udah siap semuanya? Yes, Ready, Miss. Ready, Miss. 36 mahasiswa harus berisik ini ya. Oke, bismillah, baca dari sini in the last 10 years sampai database. Ya, oke. 3, 2, 1, read. In In the the last last 10 years, police have installed speed limitation contain a microprocessor and camera equipment. camera, Radar radar, and team of radio wave is equivalent to a wavelength of 20 centimeters. Art is moving the radar on speed with a slightly smaller wavelength. Away from the radar, the waves will reach longer wavelength. right from the radar, In the unit Away from the radar, the waves will reflect with and return signals and calculate the speed of each. their wavelength. The microprocessor Is above the unit wavelength of of the the vehicle. going and Information is signal and from calculates the speed of each vehicle. the owner of the vehicle then be for any camera calculation. stored on the smart card transferred to the phone computer. The owner of the vehicle can then be traced using the driver and vehicle licensing center database. the owner of the vehicle and the center database. Miss, jangan di mute, Miss. Saya mute ya tadi ya. Soalnya tadi ada yang di owner langsung database. Ini kan di owner langsung database. Ketawa jadi saya. Bukan saya. How did you feel when you read the text? I mean, what did you feel when you read the text? Gimana perasaannya tadi pas baca teks? How did you feel when you read the text? I'm really nervous, Miss. Really nervous? Only reading? Masa sih? Only reading kok nervous? Kaku ya, kaku karena kita jarang latihan ya. Jarang latihan, makanya harus banyak latihannya ya. Because reading is actually
can improve your pronunciation. Kayaknya saya udah pernah kasih dulu website yang ada graded readernya ya, yang ada level 1, level 2 sampai level 6 deh. Terus Anda bisa membaca, terus jadi ada suaranya, audio, terus Anda bisa membaca dan bisa mencocokkan pronunciation apa ya bahasa Indonesia? Pelafalan Anda dengan pelafalan yang sebenarnya. Kayaknya saya udah pernah deh kasih waktu di sebelumnya. Belum ya? Yes, not. Oh, digunakan dong ya. Oke, karena tadi masih ada yang keliru, ikuti saya cara membacanya ya semua. Oke, ini kayak anak SD nih ya. Oke, ikuti saya. In the last 10 years, In the last 10 years, police have installed police have installed speed trap units units on many busy roads. On many busy roads. These contain Contain a radar set, radar set, a microprocessor, a microprocessor, and a camera camera equipped with a flash. flash. The radar Radar sends out a beam sends out a beam of radio waves radio waves at a frequency of at a frequency of 24 gigahertz. 24 gigahertz. This is equivalent Ini kayaknya ada yang berdua belajar bareng-bareng deket-deketan. Mr. Eko, Miss. Salah satu matiin, salah satu. Ya. A wavelength of 1.25 centimeters. A wavelength of 25 centimeters. If a car is moving towards the radar, If a car is moving toward the radar, the reflected signal will be bounced back with a slightly smaller wavelength. smaller wavelength. If away from the radar, the waves will reflect with a slightly longer wavelength. The waves will reflect The microprocessor within the unit measures the difference in wavelength between outgoing and returning signals. And calculates the speed of each vehicle. and calculates the speed of each vehicle. If it is above the speed preset by the police, It is above the speed by the police. the camera takes a picture of the vehicle. The camera takes a picture of the vehicles. The information is stored on a smart card. The information is on a smart card For transfer to the police computer. police computer. The owner of the vehicle The owner of the vehicle can then be traced can then be traced using the driver and vehicle licensing center database.
Using Use paper and for pen and make licensing database. Ya, ini dibacanya bukan vehicle. Vehicle H-nya nggak dibaca ya. Jadi vehicle, vessel. vehicle, vehicle, ya, vehicle. Jadi kira-kira udah baca kayak gitu, kira-kira do you understand what's going on with this diagram? Kira-kira tahu nggak maksudnya tadi diagram ini apa? Jadi ternyata kalau ini if this car is speeding, this camera take picture ya, dia kamera yang ini dia langsung motret mobilnya ya. Kalau di luar negeri sih yang ibu tahu, kalau di Amerika itu nanti pengendaranya dikirimin surat atau email ya yang berisi gambar. Jadi dia nggak bisa denying what happened ya. This is your car, and this is your speed limit. Di mana itu letaknya, jam berapa? Ya dia nggak bisa. Bukan saya kok itu Pak yang kayak gitu ya. Karena udah ada gambar mobilmu ada di situ, langsung dia ditilang. Kalau nggak mau ditilang ya ke pengadilan nanti, langsung dipengadilankan. Nah, apa itu dipengadilankan? Oke, now what is this page? We will go to the page this one. Sekarang kita ke sini dulu ya. Present passive. Kita udah belajar ini sebetulnya sih kemarin di semester kemarin ya. Present passive itu maksudnya adalah passive voice ya, dia kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu bedanya dengan kalimat aktif. Kalau di bahasa Indonesia adalah kalimat aktif itu kalimat yang kata kerjanya diawali dengan awalan me, meminta, memohon, menulis, Kalimat pasif adalah kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang kata kerjanya diawali dengan awalan di atau ter. Ditulis, dicuci, terlupa, tertidur, Jadi itu adalah dalam bahasa Indonesia kalau kalimat pasif ter atau di. Nah, kita review sedikit di sini. Please study this sentence. Tolong perhatikan kalimat-kalimat ini. Nomor 1, kalimat nomor 1. The radar sends out a beam of radio waves. Apa artinya ini? Radar mengirimkan pancaran gelombang radio. Pancaran gelombang radio. Kata kerjanya adalah mengirimkan, sends out. Ini adalah kalimat aktif. Karena mengirimkan, sends out ya. Tapi kalimat kedua, the information is stored on a smart card. Ya, ini adalah artinya apa? The information is stored disimpan. Informasinya disimpan pada atau tersimpan pada satu Kartu pintar. Kartu pintar itu maksudnya mungkin pin ya. Kok pin? Chips. Pin sih? Chip mungkin ya, chip. Bukan chips. Kalau chips itu gorengan ya. Bakwan, Miss, gorengan. Iya, kalau orang Inggris itu bilang gorengan itu chips, gorengan. Kalau orang Amerika fries kayak French fries ya. Kalau orang Fresh bakwan. Tempe fries. Fried bakwan. Oh, Indonesia mah jagonya, orang Indonesia kalau gorengan tuh ya. Sayuran aja digoreng orang Indonesia jadi bakwan. Kita lihat di kalimat kedua.
perbedaannya dengan kalimat pertama. Kalau kalimat pertama kan biasa kita membaca yang seperti ini ya. Ada kata kerjanya sends out kayak gini udah biasa. Sends out adalah phrasal verb. Jadi kata kerja yang terdiri dari dua kata ya, send dan out. Ada kata kerja yang terdiri dari dua kata, ada yang satu kata ya. Dikasih S karena ini the radar. Jadi radar dianggap satu, maka dikasih huruf S karena kita sedang menceritakan fakta tentang si radar yang merupakan satu dalam bentuk present. Jadi the radar sends out. Tapi kalau misalnya yang mengirimkan adalah misalnya para mahasiswa mengirimkan pernyataan mereka ke surat kabar misalnya. The students send out, nggak ada S-nya ya. For the students send out. Tapi kalau the radar sends out. Bedanya dengan kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua ada to be-nya dan ada kata kerjanya dalam satu kalimat. Saya sering bilang bahwa dalam bahasa Inggris di kalimat aktif tidak pernah ada to be dan kata kerja dalam satu kalimat. Tapi kalau dalam kalimat pasif itu memang polanya begitu ya. Ada to be-nya dan ada kata kerja ketiga. Oke. Jadi untuk sekedar review aja. Ya. Clear all drawings. Passive voice. Present. Passive voice. Jadi kalimat pasif untuk masa present. Ini yang paling gampang ya. Misalnya aktif dulu, kita kalimat aktif dulu. Active voice. I back up the data. Ya, ini kalimat panjangnya adalah I always Nah, ya. Ini kalimat panjangnya. I always back up the data of my computer. Ya. Tapi kita sekarang biar gampang kita ini aja. Kita bikin kalimatnya pendek aja. Itu ya. I backup the data artinya saya membackup data. Ya. Nah, kalimat pasifnya bagaimana kalau kalimat aktifnya seperti itu? Masih ingat caranya? Jadi, kalau dari kalimat aktif kita rubah jadi kalimat pasif, maka kita cari dulu objek di dalam kalimat aktifnya yang mana objeknya. Kan subjeknya mana yang ini? Subjeknya dalam kalimat ini. Subjeknya adalah I. Objeknya? The data. Bu, objek itu yang mana sih, Bu? Objek itu adalah yang dikerjain sama subjek. Ya. Jadi I itu ngapain apa? Gitu ya. I itu ngapain apa? Dia backup. Yang di backup itu apa? Data. Nah, itu datanya jadi objek. Berarti objek dulu ditulis the data. Nah, setelah the data kita kasih apa? Rumusnya adalah to be. Dan
Kata kerja ketiga. Ya, itu selalu untuk passive voice dalam bentuk positif. Ya. Jadi, to be-nya untuk the data itu apa? Am, is, are, was, were, be, been. Yang mana to be-nya untuk the data? The data to be-nya apa ya? Is. Is, ya. The data is kata kerja ketiga. Yang ini kan kata kerja pertama. Kata kerja ketiganya apa? Picked up. Picked up. Dari backup. Adalah backed up. Backed up, ya. Jadi dibacanya ini E-nya jangan dibaca kita. The data is backed up by oleh siapa? Me. Me. Kok bukan by I, Miss? Ya kan I kalau di belakang jadi me. Me kalau di depan jadi I. The data is backed up by me. Ya. Data itu di backup oleh saya. Saya membackup data. Saya membackup data. Data di backup oleh saya. Ya. Nah, bagaimana dengan yang nomor 2 ini? She keeps her books. Ya, she always keeps her books every time. Kalau gini gimana kalimat pasifnya? Objek dulu dicari dulu ya. Objeknya mana? Objek dari kalimat she keeps her books. Her objeknya, Miss. Her books. Buku-bukunya. Buku-bukunya. Bukan cuma her doang. Her books. Itulah objeknya. Ya, jadi subjek dan objek itu bisa lebih dari satu kata. Subjek itu bisa lebih dari satu kata, objek bisa lebih dari satu kata. Kok bisa gitu, Miss? Ya iyalah, subjek itu kan apapun yang sedang dibicarakan dalam kalimat, ya. Jadi itu bisa satu kata, bisa I, you, they, we, she, he, it, atau misalnya impian-impianku yang selalu menghantui aku, yang tiap hari membuat aku gelisah, yang selalu aku ceritakan kepada saudara-saudaraku, itu telah tidak aku pikirkan lagi. Itu panjang banget itu subjeknya tadi. Jadi subjek itu bisa satu kata, bisa lebih dari satu kata. Her books ini adalah objeknya. Karena di sini her books itu buku-buku itu jamak, maka to be-nya apa? Are. Kemudian kata kerja ketiga deh. Kept. Are. Kept. Kept. By. She jadi Her. her, karena di belakang. Her books are kept by her. Lah ini Bu, her di depan. Ya, tapi kan dalam konteks her books. Buku-bukunya disimpan oleh dia. The books are kept by her. Ya. Bu, pusing Bu, aku Bu, present passive voice pusing Bu. Udah, kalau pusing gak usah dipikirin. Pikirin yang enak-enak aja, yang pusing-pusing gak usah dipikir-pikirin. Nah. Terus gimana ini kalimat negatifnya kalau kayak gini? Misalnya saya tidak membackup data, gimana Bu? Saya tidak membackup data, data tidak di-backup oleh saya. Gimana? Ya, gampang aja ya. Saya tidak membackup data. I don't back up the data.
Kalimat ini gimana Miss, kalimat pasifnya? Ya udah, the data isn't backed up by me. Kalau kalimat tanya gimana Miss, kalimat tanya? Misalnya, apakah dia menyimpan buku-bukunya? Does she keep her books? Apakah dia menyimpan buku-bukunya? Berarti kalimat pasifnya, apakah buku-bukunya disimpan oleh dia? Kan gitu. Apakah buku-bukunya disimpan oleh dia? Apakahnya nggak boleh pakai does, karena kan buku-buku. Apakah buku-buku? Apakah buku-buku itu are her books kept by her? Are her books kept by her? Ya. Miss, aku tetap masih pusing, Miss. Ya udah, kalau pusing, nggak usah dipikirin. Ya. Karena bahasa Inggris bukan untuk membuat kita pusing. Ya. Jadi, belajar bahasa Inggris itu nggak usah pikirkan grammar, nggak usah pikirkan structure. Kalau mau bisa ngomong, ingatlah satu kalimat, satu kalimat. Satu kalimat, langsung Anda praktekkan. Satu kalimat, langsung Anda praktekkan. Good morning, Miss. It's nice to see you again. You look great. Jadi kita ambilnya tuh satu kalimat biar kita cepat bisa. Ya. Kalau kita satu kata bisanya lama ya. Oke. Let's go back to our book. Mari kita kembali ke buku kita. Oke, this is page 22. Ini halaman 22. Page 22 ya. Page 22. This is talking about data mining. Apa sih artinya data mining? What is data mining? Pengolahan data. Bukan. Pengolahan data, data processing. Data mining. Mining kayak ini aja, Miss, kayak kan kalau mine itu kan kayak menambang. Menambang. Kayak tambang. Emang data bisa ditambang, Miss? Ini ada nih definisinya di sini nih, cuma nggak kelihatan ya. Tulisan bukunya terlalu kurang jelas. Data mining is simply, data mining secara sederhananya adalah filtering through large amounts of raw data for useful information that gives businesses a competitive edge. Ya, jadi data mining secara sederhananya adalah memfilter data-data mentah, ya, memfilter melalui data-data mentah yang jumlahnya besar, large amount, untuk informasi yang berguna, yang bisa memberikan bisnis competitive edge, keunggulan kompetitif. Ya. Kan kalau perusahaan-perusahaan itu kan saling berkompetisi. Saking kerasnya kompetisi itu sampai sedikit aja kita punya perbedaan data yang kita miliki lebih banyak sedikit aja daripada kompetitor kita udah bisa lebih unggul ya. Oke, nah have you learned data mining? Have you learned? Sudahkah kamu belajar data mining? Itu present perfect ya. Sudahkah kamu? Have you? Sudahkah kamu? Have you learned? Have you learned? Have you studied about data mining? I ask you. Have you studied about the data mining? Yes, no?
No, not yet. Yet. Not yet because you are still in your third semester, right? Masih di semester 3 ya? Iya, belum. Jadinya belum belajar ya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 1 pertanyaannya. Find the answers to these questions in the following text. Carilah jawaban to these questions dari pertanyaan-pertanyaan ini in the following text. Pada bacaan berikut ini. Ini bacaannya. Ini pertanyaannya. Number 1, nomor 1. What tool is often used in data mining? Apa artinya? What tool? Alat Alat yang yang digunakan sering digunakan pada data pengumpulan mining. data. Yes, alat apa yang sering? Often ya. Often orang bilangnya often atau often ya. Bukan oven yang buat kue ya. Kalau yang buat kue itu oven. Bukan often. Alat apa yang sering digunakan dalam data mining? Cari jawabannya di teks. Artificial AI. intelligence. Iya, AI kata Musa. Singkatannya adalah AI, itu adalah artificial intelligence. Artificial. Coba semuanya anak D2 sebut artificial intelligence. Artificial intelligence. intelligence. Berapa orang tuh tadi soalnya cuma 3. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Intelligence. Pada kemana ya? 36 ini loh. Hai, hello, 36 orang. Novi. Renaldi tadi udah ya. Novi, Nadia. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Si Eko, Eko, ngapain Eko? Jangan lupa. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Iya, udah nyerah. Artificial intelligence jangan sampai salah sebut karena Anda anak IT ya. Soalnya ada profesor yang nyebutnya artificial intelligence. Sekarang zamannya artificial intelligence. Ya, Pak. Artificial intelligence, jangan salah. Budok itu, Bu, bukan salah bahasanya, Bu. Oh, salahnya bahasa Inggrisnya juga sih, kadang-kadang C dibaca K, kadang-kadang C dibaca S, kadang-kadang C dibaca C. Kita mungkin nggak tahu moodnya bahasa Inggris semuanya gimana ya, nggak nyalahin juga sih saya, makanya saya nggak nyalahin ya. Jadi alat yang digunakan adalah the tool is AI, artificial intelligence. What AI method is used for the following processes? What AI metode AI apa is used yang digunakan, nih kalimat pasif nih. Udah ada to be, ada kata kerja ketiga ya. Metode AI apa yang digunakan for the following process, untuk proses-proses di bawah ini? A. Separate data into subsets and then analyze the subsets to divide them into further subsets for a number of levels. Separate artinya apa? Memisahkan data ke dalam grup apa nih? Dalam kelompok subset ya. Kemudian menganalisa subset itu untuk membagi mereka ke dalam subset-subset yang lebih kecil untuk beberapa level, sejumlah level ya. Jadi ini apa, metode apa yang digunakan? You can find the answer in this text. Semuanya ada jawabannya di sini. Makanya itu jadi tugas kita di hari ini ya. Jadi tugas Anda hari ini adalah untuk mencari jawaban dari unit 3 halaman 22. Jawabannya udah ada kok, ada di sini. So, if you have any questions, just message me in WhatsApp. Kalau ada kesulitan nanti kirimkan aja pesan di WhatsApp ya.
Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mr. Fahrudin. Mr. Fahrudin selalu bersama-sama ya. Kuliah juga barengan berdua. Masih aja sampai ini iri loh dia loh, jomblo ya. Fahrudin mah gitu. I'm sorry, Miss. Oke, Mas Akbar, you're in the dark ya. Thank you very much for your attention and please next time minggu depan saya minta semuanya buka kamera and semuanya everybody should say something in English. Semuanya harus ngomong bahasa Inggris minggu depan. Oke? Semuanya tidak boleh ngumpet. Mas Arif, nongol deh Mas Arif. Nongol adik gitu. Hadir. Yes. Mas Eko besok minggu depan harus nongol dari awal ya, kita mau ngobrol minggu depan bahasa Inggris ya. Okay, I'm going to close this session. We will continue in our WhatsApp group chat. Kita lanjutkan di grup WhatsApp ya. Oke, jangan lupa kerjakan tugasnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.